Oke, saya lanjutkan ya. Selanjutnya adalah contoh aplikasi atau penerapan penggunaan array 2 dimensi. Contoh yang pertama adalah misalkan Anda ingin membuat sebuah perhitungan rute perjalanan, di mana kita punya sebuah peta, di mana di sini bahwa kita punya simpang A berhubungan dengan B, B berhubungan dengan E, B berhubungan dengan C, E berhubungan dengan D, D berhubungan dengan C, dan seterusnya. Dan setiap rute ini, setiap garis ini punya jarak, dan berikut adalah jaraknya. A ke F itu 330, begitu juga kebalikannya. Kemudian A ke B, itu A ke F ya. A ke F 690. Ya, A ke B 330. Begitu juga sebaliknya. Ceritanya dua arah semua jalannya, ya. Nah, mungkin bingung nih. Ini gimana bisa saya tahu bahwa A ke B itu 330, A ke F itu adalah 690 dan sebaliknya. Nah, di sanalah Anda butuh yang namanya matrik jarak. Ya, distance matrix. Distance matrix adalah sebuah matrik yang menggambarkan jarak dari satu titik ke titik lain. Nah, di sini sebagai contoh A punya hubungan ke B. Nah, A ke B 330 dan A ke F 690. Begitu juga yang lain ya, dari B bisa ke A 330, B bisa ke E, B nyambung juga ke C, dan seterusnya. Maka kita akan punya matrik jarak. Lalu jika ada pertanyaan berapa jarak rute perjalanan kalau saya lewat A, B, E, D, dan H, nah jadinya sederhana. Ya, Anda tinggal nyari dari A ke B berapa. A ke B 330. Kemudian Anda cari dari B ke E. B ke E 280. Kemudian dari E ke D, nah ini 80. Dan dari D ke H, ini 203. Nah, kan tinggal dijumlahin tuh. Ya, jadi Anda tinggal lakukan, kalau titiknya ada 5, tinggal lakukan 4 penjumlahan. Dari A ke B, B ke E ke D, D ke H. Nah, jadi kira-kira Anda konversikan dulu nih. Ya, Anda konversikan matrik jarak ini menjadi matrik di dalam Python. Nah, dengan asumsi karena array di Python dimulai dari 0, maka kita asumsikan A itu 0, B itu 1, C itu 2, dan seterusnya. Sehingga kita punya matrik seperti ini. Punya array 2 dimensi seperti ini. Ini baris A nih, baris A. Ya, alias titik A nyambung kemana aja, ke titik B dan ke titik F, dan seterusnya. Nah, jarak. Jadi kalau Anda butuh nih, jarak dari A ke B alias dari 0 ke 1 itu didapat dengan memanggil indeks 01. Dapat 330. Anda ingin tahu jarak dari E ke G alias 4 ke 6, maka didapat dari 0, 1, 2, 3, 4 ke 6. Dapat nih 200. Ya, itu contohnya. Nah, jadi begitulah datanya tersimpan. Lalu algoritma menghitung jaraknya gimana? Nah, algoritma menghitung jaraknya adalah Anda inisialisasi dulu total jarak dengan nilai 0,
kemudian ulangi dari titik ke 1 sampai titik sebelum titik terakhir. Jadi kalau A, B, C, D, E, ya, maka Anda ulangi cukup sampai sini saja, ulanginya ya. Dari A ke B, ke C, ke D, ke E. Ini sekedar contoh ya. Berarti nanti Anda cari jarak A ke B, kemudian jarak dari B ke C, dari C ke D, dan D ke E. Gitu. Kalau E nggak usah lagi dihitung, gitu ya. Jadi kalau ini I, kalau Anda sebut ini I, bandingkan dengan I plus 1. Gitu. Nah, sehingga kita punya rumus seperti ini. Ya, jadi kita punya fungsi jarak dengan parameter matrik jarak dan rutenya. Nah, untuk kemudian total dimulai dari 0, kita mulai dari rute ke 0 sampai rute banyak rute kurang 1. Jadi jangan sampai ujung sini ya, cuma 1 sebelum yang paling akhir. Total didapat dari matrik jarak indeks ke I, koma indeks ke I plus 1. Ini nextnya. Jadi kalau ini A ke B, B ke C. Kalau jaraknya ini C ke D, D ke E. Nah, setelah dapat total, ngulang terus nanti return kan totalnya. Sehingga kalau kita punya program lengkapnya, ini fungsinya, ini matrik jaraknya, ini rutenya. Nah, nanti kita dapat nih rute 01437 didapat dari 0 ke 1 330, ya, 0 ke 1, 1 ke 4 280, 4 ke 3 0 1 2 3 4 ke 3 80, dan 3 ke 7 203. Nah, kalau dijumlahin 3, 9, naik 1 ya. 1, 3, 4, 8, 9, 3. Maka kita punya nih 893 meter jaraknya. Nah, itulah contoh aplikasi penggunaan array 2 dimensi ya. Wah, masih banyak sekali. Ya, masih banyak sekali penggunaan array 2 dimensi. Oke, selanjutnya adalah bagaimana array 3 dimensi. Nah, jika tadi array 2 dimensi adalah array dari array 1 dimensi, maka array 3 dimensi adalah array dari array 2 dimensi. Sehingga kalau Anda mau membuat array 3 dimensi, Anda punya array 2 dimensi. Ini satu array 2 dimensi nih. Ini array 2 dimensi. Digabungin jadi satu. Ya, digabungin jadi satu array. Ya. Ini array 2 dimensi. Ini juga array 2 dimensi. Dijadiin 1 dimensi. Dijadiin 3 dimensi, di-array-kan lagi. Nah, sehingga ya kalau saya beri nama array-nya cube ya, kalau saya tampilkan ya muncul seperti ini. Nah, bagaimana mengaksesnya? Ya, mengaksesnya gini, ngebayanginnya. Jadi Anda punya array, di-array ke belakang, terus ke belakang. Nah, ini kedalaman 0. Ini kedalaman 1, ini tetap baris. Ya, ini tetap baris. Ini juga tetap kolom. Nah, yang ini kedalamannya. Nah, jadi kalau Anda ingin ngakses yang ini, berarti kedalamannya 0, baris 0, kolom 0.
Nah, kalau Anda manggil 100 artinya kedalamannya 1, baris 0, kolom 0. Nah, gimana kalau saya nulis 112? Kedalaman 1 berarti di sini, barisnya 1, berarti di dalam sini, kolomnya 2 di sini. Nah, maka Anda dapat 12. Nah, silahkan ya kalau memang butuh. Yang penting Anda tahu cara mengaksesnya, bagaimana tahu cara membuatnya. Nah, itulah array 3 dimensi. Lalu Pak, bagaimana dengan array 4 dimensi? Silahkan aja, tinggal di array lagi, array 3 dimensinya. Maka Anda punya array 4 dimensi. Oke, selanjutnya adalah operasi-operasi array dengan NumPy. Nah, ini adalah bagian dari kenapa Anda harus pakai NumPy gitu ya. Salah satunya adalah array slice, yaitu memotong array. Anda cukup gunakan tanda kurung siku, awal startnya indeks berapa, diikuti n-nya sampai indeks berapa, loncatnya mau berapa-berapa. Nah, di sini saya contohkan array slice, bagaimana Anda memotong array gitu ya. Dalam array 1 dimensi. Saya punya array isinya 25684. Kalau saya tampilkan datanya muncul semua. Nah, kalau saya gunakan titik 2 saja, artinya awalnya 0 ya. Jadi awal start, kalau tidak dianggap kalau tidak diisi maka dianggap 0. N adalah indeks akhir counter array eksklusif, artinya si nilai paling akhir tidak disertakan. Ya. Jika tidak ditulis maka defaultnya adalah panjangnya array. Dan step adalah perubahan counter untuk setiap langkahnya. Nah, jadi kalau Anda tulis data kurung siku titik 2 tutup kurung, ini artinya Anda minta dari awal sampai akhir. Makanya sama. Kalau Anda tulis data dari 0.23, itu artinya indeks ke 0 sampai 2. Jadi nggak nyampe 3, cuma sampai 2. Maka Anda dapat data ke 0, ke 1, ke 2. Bagaimana dengan data 1.23? Berarti dia akan ngambil data ke 1 sampai indeks ke 2. Nggak nyampe ujungnya ya. Indeks ke 1 itu 5. Sampai 2 ya, 5 sama 6 gitu. Bagaimana dengan 3 sampai 5? Nah, maka dia akan ngambil data ke-3 sampai data ke-4 ya. Maka dapat 8 dan 4-nya. Bagaimana dengan titik 2, titik 22? Nah, artinya awalnya dari awal sampai ujung loncatnya 2, berarti awalnya akan dari 0. Nah, karena tambahnya 2 berarti akan muncul data kedua, data ke-0, data kedua, dan data ke-4. Nah, data ke-0 itu 2, data kedua itu 6, dan data ke-4 itu 4. Maka dapat array-nya seperti ini. Nah, bagaimana dengan ini? Diawali dari 1, loncatnya 2, berarti 1, 3, 5. Nah, 1 ya, 1 adalah isinya 5, data ketiga isinya 8. Nah, kita nggak punya indeks ke-5. Indeks kita cuma sampai 4. Itulah slicing di array 1 dimensi. Lalu bagaimana kalau Anda mau slicing di array 2 dimensi? Nah, kalau Anda slicing di array 2 dimensi, di sini saya contohkan ya, datanya adalah random. Data didapat dari random ya, random, np random, random integer 1 sampai 10. Jadi random angka 1 sampai 10. Dengan ukuran array 5 kali 5, maka didapat nih data acak seperti ini. Nah, kemudian saya minta dong data 1 sampai 3.
maka saya akan dapat baris 1 sampai dengan baris 2. Baris 1 dan baris 2, ya. Nih, dapat nih, ya. Slice 2 dimensi. Ya, slice dari array 2 dimensi Anda punya array. Bagaimana dengan 3.0? Nah, ini artinya mulai dari data ketiga sampai ujung. Berarti data ketiga, baris 3, baris 4. Bagaimana kalau ini? Nah, ini nih. Ini artinya seluruh baris, koma, kolom 1 aja. Maka Anda dapat nih. Seluruh baris kolom 1 Anda dapat ini. 25439. Nah, bagaimana dengan 1324 nih? Data 1 sampai 3, 2 sampai 4. Berarti Anda akan ngambil baris 2. Oke, saya clearin dulu. Anda akan ngambil baris 1 sampai baris 2. Ini diambil barisnya, kolomnya dari 2 sampai 4. Jadi dari kolom 2 sampai 3 nih. Nah, ini yang keambil. Maka didapat 7475. Nah, bagaimana dengan seluruh baris? Ya. Ini seluruh baris, kolomnya mulai dari kolom 3 sampai ujung. Seluruh baris, ya, saya ulang. Seluruh baris berarti semuanya. Ya, ini dari sini nih seluruh baris, tapi kolomnya 3 sampai ujung. 3 sampai ujung 0 1 2 3. Nah, 3 sampai ujung itu ini. Ya, berarti 99 46 51 24 77. Nah, itu bagaimana Anda memotong array. Ya, tuh dipermudah dengan NumPy, ya. Selanjutnya, bagaimana cara Anda membandingkan array? Nah, perbandingan array dengan NumPy dapat dilakukan dengan cara 1. Anda perbandingan kesamaan keseluruhan elemen. Jadi ngebandingin apakah seluruh elemennya sama. Nah, Anda gunakan fungsi namanya array equal. Nah, fungsi ini akan mereturnkan true atau false. True kalau semuanya sama, dimensinya sama, dan false itu kalau ada yang beda, ya. Boleh juga Anda melakukan perbandingan antar elemen-elemen yang bersesuaian. Jadi tiap elemen Anda bandingkan. Anda bisa gunakan sama dengan atau fungsi equal, lebih besar atau fungsi greater, lebih besar sama dengan fungsi greater equal, lebih kecil less, lebih kecil sama dengan less equal, dan tidak sama dengan not equal. Nah, ini contohnya, ya. Ini membandingkan kesamaan seluruh elemen. Jadi saya punya array 12 dengan array 12 dibandingkan sama. Nah, array NumPy 12 dibandingkan dengan array NumPy 12 sama. Tapi array 12 dibandingkan dengan array 13 beda. Begitu juga dengan array 12 dibandingkan dengan array 123. Ini nggak sama karena dimensinya beda. Walaupun awalnya sama. Nah, bagaimana kalau Anda membandingkan per elemen array? Nah, kalau Anda ingin membandingkan per elemen array, Anda gunakan equal, greater, greater equal, less, less equal, not equal. Ya, tapi semuanya akan menghasilkan array. Contoh, data 1 adalah 14528, data 2 adalah 24675. Maka kalau Anda ingin bandingkan kesamaan antara data 1 dan data 2, Anda gunakan np.equal data 1 data 2, maka akan menghasilkan false true false false false. Kenapa false true false false false? Karena 1 dengan 2 sama dengan enggak. 4 dengan 4 sama dengan benar. 5 dengan 6 enggak. 2 dengan 7 enggak. 8 sama 5 enggak sama.
Nah, kemudian boleh juga selain pakai equal, Anda pakai sama dengan, hasilnya sama persis. Begitu juga dengan greater, ya. Greater itu nyari yang lebih besar. Apakah data 1 lebih besar daripada 2? Enggak. Apakah 4 lebih besar daripada 4? Enggak. 5 lebih besar daripada 6? Enggak. 2 lebih besar daripada 7? Enggak. 8 lebih besar daripada 5? Benar. Nah, boleh juga Anda pakai operator. Cukup lakukan gini. Ya, boleh juga Anda gunakan less equal dan lain-lain. Nah, itulah contoh perbandingan array. Sudah dipermudah, ya. Nah, itulah materi mengenai array. Jadi array 1 dimensi sudah, array 2 dimensi sudah, array lebih dari 2 dimensi sudah, operasi-operasi array juga sudah. Nah, sekarang latihannya. Nah, ini latihan biasa dulu, ya. Latihan biasa adalah buatlah sebuah fungsi yang akan melakukan perhitungan jarak pada bidang 2 dimensi berdasarkan rute yang ditempuh. Fungsi memiliki parameter rute berdasarkan koordinat X dan Y. Nah, gunakan rumus Pythagoras alias Euclidean distance untuk menghitung jarak. Jadi jarak dari A ke B didapat dari akar dari X-nya A dikurangi X-nya B dikuadratkan plus Y-nya A dikurangi Y-nya B dikuadratkan. Jadi kalau saya punya data seperti ini X yang saya lewati 1567, Y5254, berarti Anda cari nih 1 kuadrat plus 5 kuadrat, ya. Sorry, ini dulu nih, ini dulu ya. Jarak dari A ke B. Nah, anggaplah ini A, anggap ini A, ini B. Jadi 1 plus 5 kuadrat di plus ini dulu ya, ini dulu, kemudian ini Y-nya adalah 5 kuadrat plus 2 kuadrat dikuadratkan, berarti ini kurangi ya, kurangi sorry, rumusnya salah saya ya. 1 kurangi 5 kuadratkan di plus dengan 5 dikurang 2 kuadratkan, 4 kuadrat plus 3 kuadrat sama dengan 16 plus 9 sama dengan 25. Akar dari 25 adalah 5. Nah, berarti dari A ke B Anda punya dapat jaraknya 5. Nanti dipluskan ini ke sini dengan ini ke sini. Sehingga Anda bisa dapat nih total jaraknya 9,57. Nah, silahkan isi fungsinya. Ya, ini contoh deklarasi fungsinya, silahkan bagian intinya Anda isi. Kemudian buatlah sebuah program untuk analisis data. Ya, saya punya daftar mahasiswa NIM 123 namanya Asep Budi Cecep. Kemudian ada daftar nilainya nih. NIM 1 mata kuliah 1 50, mata kuliah 2 70, 40, 30. Nah, ini 2 dimensi. Ini buat ajalah 1 dimensi ya. Nah, buatlah sebuah program untuk mencari siapa yang paling pintar berdasarkan rata-rata. Jadi Anda lihat rata-ratanya ini berapa nih. Ya, lihat rata-ratanya. Nah, nanti tampilkan. Ternyata rata-ratanya adalah 75,25 paling besar. Maka tampilkan bahwa yang terbesar adalah ini. Namanya Budi. Dan carilah juga mata kuliah yang rata-rata nilainya paling kecil. Jadi Anda hitung rata-ratanya ke bawah sekarang.
Mata kuliah mana yang nilainya keseluruhannya paling kecil. Nah, didapat ini paling kecil, maka muncul mata kuliah 1. Oke. Nah, ini latihannya latihan ekstra nih. Ini kalau Anda punya waktu ya. Nah, buatlah program tic-tac-toe 3x3 deh. Permainan dilakukan oleh 2 orang. Pemain menginputkan koordinat baris dan kolom yang dipilih. Ini papannya nih 0 semua, belum ada yang milih. Sekarang giliran pemain 1 milih 1,1, maka 1,1-nya terisi pemain 1. Pemain 2 milih 1,2, maka ini. Pemain 1 0,1, maka ke sini. Pemain 2 2,2 ke sini. Nah, pemain 1 milih 2,1 ke sini. Nah, karena udah lurus, maka pemenang 1 memenangkan permainan, game over ya. Silahkan. Nah, kalau Anda punya waktu juga silahkan buat ya program ular tangga. Buatlah game permainan ular tangga, buat papan permainannya, definisikan dengan array 2 dimensi. Kemudian buatlah untuk 1 pemain dulu, yang penting bisa jalan ya. Dadu diimplementasikan dengan random integer 1 sampai 6. Ya. Set keempat. Nah, jika 4 maka ngapain? Oh, pindah ke 14. Dan seterusnya. 20 pindah ke 38. Dan lain-lain ya. Oke, demikian materi mengenai array bagian kedua. Ya, jangan lupa jika ada yang mau ditanyakan silakan sampaikan nanti di kelas praktikum. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.